Polisi bekuk komplotan penipu yang catut 3 nama gubernur. Diperlakukan tak manusiawi, calon pekerja migran tuntut keadilan. Jangan lewatkan dapat prioritas lansia, Bapak 93 tahun naik haji. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Unit Raskrim Polsek Simokerto Surabaya meringkus pelaku curanmor saat tertidur di rumahnya. Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi juga ringkus pelaku lain di tempat terpisah. Iya, Pak. Jenguk siapa? Iya. Hah? Iya. Jenguk dia? Iya. Betul? Iya. Aku sih nyolong nang Jonokerto. Iya, Pak. Jonorejo. Iya, Pak. Nanti ae. Nyolong nanti ae. Wis, Pak, ikut tok, Pak. Nanti mana? Wis, tak ono. Oleh apa? Oleh apa? Vario, Oleh apa? Vario, Pak. Detik-detik penggerebekan pelaku curanmor berhasil terekam kamera amatir unit Reskrim Polsek Simokerto, Surabaya. Polisi meringkus pelaku saat tidur pulas di rumahnya di Jalan Dionorejo, Kelurahan Kapasan, Surabaya. Penangkapan pelaku ini dari hasil pengembangan penyelidikan rekaman CCTV aksi pencurian motor pelaku bersama rekannya. Dari penangkapan ini, polisi bisa menangkap pelaku lain. Menurut Kasih Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Santi Dewi, pelaku nekat menggasak sepeda motor di kampungnya sendiri sehingga mudah teridentifikasi. Dari pemeriksaan diketahui pelaku melakukan 2 kali pencurian sepeda motor. Polsek Simokerto itu telah melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor. Ini sudah melakukan 2 TKP ya, 2 TKP, dan yang paling aneh itu dia itu melakukan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Polsek Simokerto menangkap pelaku berdasarkan CCTV dan keterangan dari saksi yang ada di TKP, kebetulan kenal dengan pelaku ini. Pada waktu dia lengah tidur di rumah, anggota Polsek Simokerto dipimpin oleh kanitnya melakukan penangkapan ke rumahnya. Selain pelaku yang satu yang sudah ditangkap ini, bisa kita kembangkan menjadi ada 2 pelaku yang kita tangkap. Polisi juga menyita 2 unit sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti. Kedua pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan serta terancam hukuman 7 tahun penjara. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membekuk 3 orang komplotan penipuan di media sosial yang mencatut nama Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Modus pelaku mengedit video 3 gubernur menggunakan teknologi AI untuk menawarkan sepeda motor murah bagi masyarakat dan diunggah di media sosial. 3 orang komplotan penipuan di media sosial yang dibekuk anggota Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur ini masing-masing berinisial AMP, AH, dan UP, warga Pangandaran, Jawa Barat. Ketiganya ditangkap usai menyebarkan video palsu statement Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Modus pelaku mencomot video asli dari medsos, lalu statement 3 gubernur diedit dengan teknologi AI seakan-akan menawarkan sepeda motor murah untuk masyarakat. Video tersebut diunggah ke medsos pada akun palsu yang mencatut nama 3 gubernur. Untuk harganya sebesar Rp500.000 saja. Saya selaku Gubernur Jawa Tengah akan amanah siapa saja yang pesan kita kirim. Tidak bisa untuk codet. Ini motor baru surat-surat lengkap ya. Ingat hanya untuk warga Jawa Tengah saja ya. Tersangka mengedit video Gubernur Jatim, itu Dr. Honoris Causa Dr. Anda Hajah Kofifa Indar Parawansa MSI, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence.
narasi video diubah menjadi penawaran motor murah seharga 500.000 yang diklaim sebagai amanah dari gubernur khusus untuk warga Jawa Timur tanpa COD dan surat lengkap, bisa atas nama sendiri. Polisi menyita barang bukti uang tunai 43 juta rupiah, akun medsos palsu, dan 5 handphone yang digunakan mengedit video penipuan. Para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nyoman Denny, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan penampungan calon pekerja migran Indonesia di sebuah perusahaan di Kota Malang terus berlanjut. Sejumlah korban menuntut keadilan atas perlakuan tak manusiawi selama di tempat penampungan. Didampingi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 4 calon pekerja migran Indonesia meminta keadilan. Mereka dijanjikan akan berangkat ke luar negeri, namun selama di tempat penampungan diperlakukan tidak manusiawi. Mereka dieksploitasi perusahaan dengan bekerja tanpa digaji. Lia, salah satu calon pekerja migran asal Palembang, mengaku malu pulang ke kampung halaman setelah gagal bekerja di luar negeri. Perusahaan tersebut juga diduga melakukan praktik penahanan sejumlah dokumen asli. Sebelumnya, polisi menggerebek 2 rumah di Kecamatan Sukun, Kota Malang yang diduga menjadi tempat penampungan calon pekerja migran ilegal. 3 tersangka sudah ditangkap. Kasus ini bermula dari laporan salah satu korban yang diduga dianiaya oleh tersangka. PT ini mempekerjakan anak-anak di warung tanpa diberi upah, bekerja dari jam 5 sampai jam 10 malam tanpa upah sepeser pun. Itu bergilir, anak-anak digilir, 5 orang 1 minggu, minggu depannya mereka digilir lagi. Itu mereka diperlakukan seperti budak. Dokumen-dokumen yang ada di kepolisian itu ada paspor, ada ID, ada beberapa dokumen pribadi, misalkan ijazah dan lain-lain. Tetapi itu tidak keseluruhan. Informasi yang diberikan oleh Mbak Lia yang sebagai saksi juga, bagaimana dokumen itu dibawa ke lain tempat, bahwa dari nama-nama tersebut itu masih ada dokumen-dokumen asli yang itu dipindahkan yang belum diketahui oleh teman-teman. Saudara, seorang bapak berusia 93 tahun di Kabupaten Kediri bersyukur bisa berangkat haji lebih cepat pada tahun ini. Calon haji tertua tersebut mendapatkan prioritas lansia dari Kementerian Agama dan dapat pendampingan khusus saat menunaikan ibadah haji. Keluarga Istadi, warga Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, merapikan sejumlah pakaian Istadi. Satu persatu kebutuhan Istadi untuk ibadah ke Tanah Suci juga disiapkan keluarganya. Bapak dari 7 anak ini telah mendaftarkan haji pada tahun 2019. Dirinya bisa berangkat haji lebih cepat tahun ini karena mendapatkan prioritas lansia dari pihak Kemenak. Istadi menjadi calon haji tertua di Kabupaten Kediri dengan usia 93 tahun. Usia lanjut tak menjadi penghalang untuk menunaikan ibadah haji. Meski berangkat seorang diri, Istadi tetap membulatkan tekadnya ke Tanah Suci. Menjaga kebugaran tubuh calon haji tertua ini, Istadi setiap hari berolahraga bersama istri tercinta di halaman rumah. Kalau dulu daftarnya sejak tahun berapa, Pak? Daftar tahun piro? Tahun 2000 bersama istri. Tapi sekarang tidak berangkat, tidak boleh. Belum. Jadi bapaknya berangkat sendiri ya? Bonus berangkatkan bersamaan yang berangkat sekarang. Oh, lebih awal Pak ya berarti? Ya. Sementara itu, keluarga mengaku bersyukur dengan kabar keberangkatan haji laki-laki 93 tahun ini. Mereka menyiapkan segala kebutuhannya agar saat ibadah ke Tanah Suci lancar. Jasa haji itu semua koper besar, terus yang kecil sama tas tenteng itu. Obat mungkin enggak? Ya obat-obatan yang disendiri tadi. Ya itu. Untuk jadwalnya kapan Mas berangkat?
rencananya? Tanggal 2 Mei. Jam berapa? 2025. Perkenaan jam 7. Jam 7. Oke. Istadi ke Tanah Suci berangkat melalui embarkasi Surabaya. Calon haji tertua ini akan mendapat pendampingan khusus dari petugas haji. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Ratusan petugas kloter yang akan mendampingi jemaah calon haji mengantre demi mendapatkan perlengkapan haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Setiap petugas mendapatkan jatah koper dan seragam dari pemerintah. Nantinya 4 petugas kloter terdiri dari pembimbing haji, ketua kloter, dan 2 petugas kesehatan akan mendampingi jemaah di setiap kloternya. 388 petugas kloter embarkasi Surabaya mengantre demi mendapat koper dan seragam petugas haji. Petugas kloter juga menyerahkan paspor guna pengurusan visa di Kedubes Arab Saudi. Menurut salah seorang petugas kloter, Eko Santoso, dirinya akan bertugas sebagai petugas kesehatan yang mendampingi jemaah calon haji asal Kabupaten Pasuruan. Pembagian perlengkapan haji ini ditargetkan selesai sebelum petugas haji berangkat ke Tanah Suci bersama kloternya. Tujuannya kita tadi mengumpulkan paspor, terus kemudian mengambil seragam dan koper untuk petugas TKH, tenaga kesehatan haji. Apa aja Pak isinya Pak dari yang diambil Pak? Isinya ya perlengkapan haji kita, kostum, terus kemudian jaket, terus bed semuanya itu kita lengkapi semua. Embarkasi Surabaya akan memberangkatkan 97 kloter dengan tiap kloter berisi 376 jemaah dan 4 petugas. Jadi seragam sudah, kemudian koper sudah. Saya kira itu yang kemudian dicukupi oleh pihak pemerintah seperti itu. Ini total ada berapa Pak untuk petugas hajinya yang mendapat koper ini? 97 kali 4. Pelaksanaan ibadah haji di embarkasi Surabaya mulai dilakukan 1 Mei 2025. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, tahap pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH di Kementerian Agama atau Kemendak Kabupaten Madiun selesai. Sebanyak 335 jemaah calon haji dipastikan akan berangkat haji tahun ini. Sementara untuk jemaah cadangan hingga kini masih menunggu ketetapan pemberangkatan haji dari kantor wilayah Kemendak Jawa Timur. Tahap lunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP selesai pada 25 April lalu. Sebanyak 335 jamaah asal Kabupaten Madiun dipastikan bisa berangkat haji pada tahun ini. Jamaah calon haji Kabupaten Madiun termasuk dalam gelombang 2 pemberangkatan di kloter 56. Dijadwalkan mereka memasuki Asrama Haji Sukolilo, Surabaya 18 Mei dan berangkat menuju Bandara Jeddah 19 Mei nanti. Untuk jemaah cadangan hingga kini masih menunggu ketetapan pemberangkatan haji dari kantor wilayah Kemendak Jawa Timur. Sedangkan persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun ini telah dilakukan mulai dokumen, tes kesehatan, manasik haji hingga distribusi sebagian koper haji. Ada 78 koper jemaah masih menunggu dan diharapkan bisa segera didistribusikan dalam waktu dekat. Sejumlah 335 jamaah. Saat ini juga kita masih menunggu dari cadangan yang mudah-mudahan juga akan menyusul ditetapkan berangkat di tahun ini. Saat ini untuk kegiatan manasik haji sudah selesai, kemudian untuk kesiapan dokumen alhamdulillah 100% sudah siap semuanya. Ada beberapa kelengkapan yang kita juga masih menunggu, sekitar 78 koper jamaah yang mudah-mudahan juga akan segera kita sampaikan kepada jamaah. PT LIB luncurkan aplikasi Sobat Liga. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.
Pemkot Surabaya melantik 1.838 aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K baru. Penambahan jumlah ASN ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan visi misi wali kota. Bertambahnya 1.833 ASN P3K baru di lingkungan Pemkot Surabaya ditargetkan Wali Kota Eri Cahyadi bisa meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik. Wali Kota juga berpesan agar ASN menjaga nama baik Kota Surabaya. Pesan itu disampaikan Wali Kota saat serah terima surat putusan pelantikan di Gor Pancasila. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN RI Zudan Arif Fakhrullah mengapresiasi langkah cepat Pemkot Surabaya menyelesaikan pengangkatan ASN P3K dalam jumlah besar. Zudan meminta mereka meningkatkan kinerja dan prestasi, mewujudkan visi misi Wali Kota Surabaya mencapai kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya memberikan apresiasi Kota Surabaya dengan pengangkatan ASN yang besar, tapi cepat selesai. Maka tadi dari BKN Pusat memberikan penghargaan kepada Kota Surabaya sebagai kabupaten kota tercepat di seluruh Jawa Timur yang menyelesaikan P3K-nya di bulan April ini. Dan ini merupakan kekuatan besar untuk mendorong perbaikan kualitas layanan publik. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita memberikan SK P3K, jadi mereka menjadi ASN dan saya harapkan mereka bisa menjaga nama baik Kota Surabaya, terus bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari sorotan olahraga diinformasikan PT Liga Indonesia Baru LIB luncurkan aplikasi Sobat Liga di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan penggemar Liga 1 dan meningkatkan kenyamanan penonton. Untuk memenuhi kebutuhan penggemar Liga 1 mendapatkan informasi seputar klub dan pertandingan, PT Liga Indonesia Baru meluncurkan aplikasi Sobat Liga. Platform ini menyediakan beragam informasi mulai dari berita terbaru, info pertandingan, statistik hingga klasemen Liga 1. Sobat Liga juga menyediakan beragam souvenir autentik, mulai dari pernak-pernik klub hingga jersey bertanda tangan pemain. Dalam waktu dekat, PT LIB juga menyiapkan ID Sobat Liga bagi supporter untuk membeli tiket dan masuk ke stadion menggunakan deteksi wajah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penonton seperti halnya pada pertandingan timnas. Dalam beberapa pertandingan besok ini kita mau coba trial juga, ya mungkin trialnya supaya nggak terlalu complicated, ya pertandingan-pertandingan yang nggak terlalu crowded, ya supaya ini terus bisa mulus. Di musim depan kita langsung secara massal akan melakukan. KONI Pusat siap menggandeng berbagai pihak guna menggelar ajang-ajang multi-event bela diri nasional bertajuk Jakarta Martial Arts Extravaganza 2025. Hal ini untuk memperbanyak kejuaraan bela diri untuk atlet dan masyarakat. Untuk pertama kalinya, KONI Pusat bersama berbagai pihak menggelar ajang multi-event bela diri nasional untuk atlet dan masyarakat umum bertajuk Jakarta Martial Arts Extravaganza 2025. Ada 3 cabang bela diri yang dipertandingan, yakni Muay Thai, Wushu, dan Pencaksilat. Lebih dari 1.200 peserta mulai dari remaja hingga senior yang sudah mendaftar pada event yang akan digelar 30 April hingga 4 Mei di Jakarta. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan event bela diri nasional ini cukup berarti dalam memenuhi kebutuhan bertanding atlet dan memasyarakatkan olahraga bela diri. Ajang ini juga mengadopsi konsep Green Sports dalam rangka mendukung kampanye Indonesia Asri. Atlet itu haus untuk ikut kompetisi, untuk ikut pertandingan, sehingga kami menyelenggarakan eventnya. Saya berharap event ini nanti juga menjadi event yang memberikan semangat kepada anak-anak yang baru mencintai olahraga bela diri, kemudian juga mendorong mereka
bisa melaksanakan event ini dengan menjunjung tinggi sportivitas. Napak tilas sejarah Museum W.R. Supratman akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Napak tilas cagar budaya di Kota Pahlawan, Surabaya memberikan banyak pengetahuan sejarah. Salah satunya Museum W.R. Supratman di Jalan Mangga nomor 21. Museum ini pernah menjadi rumah peristirahatan terakhir bagi sang maestro lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Inilah Museum Wage Rudolf W.R. Supratman, sang maestro pencipta lagu Indonesia Raya di Jalan Mangga nomor 21 Surabaya. Museum ini dulunya rumah yang pernah ditinggali W.R. Supratman sejak tahun 1937 hingga meninggal setahun kemudian. Berdasarkan catatan sejarah, rumah ini milik Rukiem Supartia, kakak pertama W.R. Supratman. W.R. Supratman pindah ke Surabaya karena jatuh sakit. Jauh dari kata mewah, berukuran minimalis, rumah ini hanya memiliki 1 ruang utama dan 2 ruang kamar. Sebagian besar bangunan masih dipertahankan keasliannya karena rumah masuk dalam kategori cagar budaya. Di seluruh ruangan terpampang foto kenangan dan prestasi W.R. Supratman semasa hidupnya, lengkap dengan duplikat baju yang dikenakannya saat menghadiri Kongres Sumpah Pemuda kedua pada Oktober 1928. Di ruang kamar pertama terdapat duplikat biola milik W.R. Supratman beserta terbitan naskah asli lagu Indonesia Raya yang pernah ditayangkan koran berbahasa Melayu Sinpo. Sedangkan di kamar kedua terdapat penghargaan pemerintah Indonesia terhadap W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penghargaan ditampilkan dalam piagam tanda kehormatan, perangko terbitan edisi W.R. Supratman, serta mata uang resmi Indonesia. Rumah atau museum ini jadi saksi bisu hari-hari terakhirnya beliau pada waktu itu. Jadi memang pernah tinggal di sini dari tahun 1937 sampai dengan beliau wafat gitu. Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang mungkin pernah beliau lakukan ketika beliau tinggal di sini. Ada berapa ruangan Mas mungkin di sini? Di sini terdiri dari 3 ruang, ada ruang tamu, kemudian kamar depan, kamar belakang. Kota Pahlawan Surabaya menjadi rumah terakhir bagi perjalanan sang maestro setelah berkelana dari keliling Pulau Jawa hingga Makassar. Cerita hidupnya melekat bersama perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Tokoh W.R. Supratman sendiri kalau menurut Bapak dan juga Ibu seperti apa? Sosok yang seperti apa? Mestinya seorang yang seniman, biola saya suka. Tanggapannya soal museum ini gimana Pak, Bu? Bagus, bersih. Bagus, kamarnya bersih dan penataannya bagus dan mohon maaf agak kecil memang, tapi tidak apa-apa. Tapi jelas. Jelas. Museum W.R. Supratman dikelola pemerintah Kota Surabaya sejak 2018 lalu di bawah Dinas Pariwisata. Museum ini dibuka dari hari Selasa hingga Minggu pukul 8 pagi hingga 3 sore WIB. Untuk membeli tiket masuk museum, pengunjung dapat mengakses langsung ke situs resmi tiketwisata.surabaya.go.id. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.